hak hu tepung tawa gasan bunga seperti mawar, apa guna bunga selangkar mun kada tafalaja, apa guna bunga selangkar mun kada tafalaja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkan salawat salam kepada Nabi Muhammad terpilih, salawat nan mengangkatkan derajat kami, salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Batapung tabung tawar gasan bungas seperti mawar, apa guna bunga selangkar mon kada tabalajar, apa guna bunga selangkar mon kada tabalajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jalan-jalan ka Banjar banyak orang rugi hidup di Banjar mun kada balajar, rugi hidup di Banjar mun kada balajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lakasi tulakan ka majelis Nurullah, mengenal Allah dan Rasulullah, wadah menuntut ilmu nang meninggikan derajat, di Rawasari saban malam Ahad, di Rawasari saban malam Ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, curahkan salawat salam kepada Nabi Muhammad terpilih, salawat nan mengangkatkan derajat kami, salawat salam pada kulanya wan papadaannya. Batapung tabung tawar gasan bungas seperti mawar, apa guna bunga selangkar mon kada tabalajar, apa guna bunga selangkar mon kada tabalajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jalan-jalan ka Banjar banyak orang rugi hidup di Banjar mun kada balajar, rugi hidup di Banjar mun kada balajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sholatan tarfa'una biha darajat wa ala alihi
alihi wa sahbihi wa salim. Lakasi tulakan kama majelis Nurullah, mengenal Allah dan Rasulullah, wadah menuntut ilmu nang meninggikan derajat, dirawasari saban malam ahad, dirawasari saban malam ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nil Mustafa salatan nabiha darajat wa ala alihi wa sahbihi wa salim. La ilaha illallah ya ahad antal ahad. La ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illallah ilaman huwa huyahu. La ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu. La ilaha illallah. Amin. Salam Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat waliman hadir bi hadzal majlis wa qabulan likulli hajatihim. Syaikhulahumul Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa Syirul Asrar wa Itihaful Aqabir wa Imam Qurtubi Nawadir insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulu Allah bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani wa Imam Qurtubi Allah membukakan kepada kita pintu-pintu rahmatnya selalu, kasih sayangnya, rezeki yang luas dan banyak, serta mengawetkan kita selalu hati kita untuk terpaut dengan Allah Azza wa Jalla, dan membukakan jalan hidayah bagi anggota keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapak kita, handai tolan dan tetangga kita. Mudah-mudahan mereka juga termasuk orang-orang yang ahli surga Allah Azza wa Jalla, min ahli jannatillahi na'im insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin dalam Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan tentang cerita mudahnya orang melakukan panah terhadap Allah itu. Ada kemarin, minggu kemarin, mungkin masih ingat, seorang camat atau seseorang miskin dikasih kekuasaan oleh raja. Kamu berhak berkuasa di wilayah ini, gitu kan? Orang miskin mau enggak? Mau. Langsung diberilah dia bermacam kekayaan, rumah, tempat tinggal, pasukan, dan sebagainya. Lama-kelamaan asiklah dia berkuasa, lupa diri dia, gitu kan? Nah, orang yang mengerti hidupnya, kita sebagai manusia jerseh, seharusnya kita yang kisah yang diberi kekuasaan itu kita yang fakir. Kita kan keluar dari perut ibu kita tidak berpakaian. Siapa memakai? Ibu-ibu bapak, ibu kuitang kita menukarakannya, uyuh-uyuh, mulai besar, belajar kita orang tua,
Pas kita sudah mulai besar, orang tua kita salah abah nijar, salah anu nijar. Berdiam nang kuitan tomot ja kalau lah, iyalah. Terdiam kuitan. Anak merasa lebih pintar dari orang tua. Berarti si anak itu, kita itu tidak bersyukur, tidak bisa memahami orang tua kita. Kayak itu lah. Maka disebutlah itu dalam agama namanya anak durhaka. Ya lah, sepakat kita. Ada lagi kasus lain. Kita ini sebenarnya, alam hidup kita ini sebenarnya diberi Tuhan. Bukan kita nang hebat. Nijar, ikan pekolehanku segayung saya ember dapatku di tadi aku kepintaran aku jar menjebak ikan. Iyalah. Akhirnya aku dapat ikan, aku bawa ke rumah. Itu kan? Hebat aku Nijar. Kan nanti dulu. Yang menyediakan ikan di sungai itu siapa? Allah aja wajar. Hebatlah kita. Nah, hebat kita, ambil aja kita. Iyalah. Diberitahu oleh kawan kita cara menangkap ikan tuh pakai cepat, pakai apa? Pakai keramba kah? Pakai apa? Apa tuh? Melunta, lebih cepat daripada biasanya. Kita lupa diri. Seperti itulah itu seorang raja ini. Tapi Tuhan ini Maha Pengasih dan Penyayang. Digambarkan oleh saya dengan kehidupan. Nah, sini selanjutnya kalimat itu. Summa talabahul malik bijaraimi sona'aha. Akhirnya si raja itu melihat kelakuan siapa nih? Si nang camat, anggap aja camat lah atau gubernur lah. Kelakuannya bermacam-macam, lupa diri dia, tidak bisa berterima kasih kepada atasan. Akhirnya si raja itu memenjarakan orang tersebut. Bijara imi sama'ah, karena perbuatannya akhirnya membuat balasan jarimah itu siksaan kepada si orang tersebut. Wa ta'adda amarahu, dan menyediakan perintah kepada orang tersebut karena dia melawan. Pahasi bahu pi adikil habus, ditempatkanlah orang itu di tempat yang sempit. Maksudnya penjara nih, dipenjarakan si tadi itu nang camat, nang apa tadi tuh ya kelak, oleh si raja. Wa asyaddaha, begitu keras siksa terhadapnya. Wa tala habasahu wa damadarahu wajallahu wa faqarahu. Maka akhirnya orang itu habasahu, lama dikurung oleh raja. Wadamadarahu, berlama-lama pula siksa kepadanya. Wajallahu, berlama-lama pula kehinaan kepada orang itu dan kepakiran pada itu. Wajabat nuqwatahu wa kibriya'ahu, itulah sebagai akibat karena kesombongan orang itu, ya kalau merasa hebat orang tersebut. Kayak itu juga kita nih dalam hidup hari-hari ini, kadang-kadang ada kalau orang kaya, yalah, tiba-tiba jatuh miskin, ada kayak itulah. Usahanya bagus, tiba-tiba bangkrut, banyak lah. Nah, ini gara-gara bebini dua maka bangkrut nih jalan. Ada kayak itu, ada juga kayak itulah. Padahal sebenarnya bukan soal bebini dua, tapi Allah Azza wa Jalla yang membangkrutkan orang tersebut. Iyalah, Allah bisa karena apa? Kibria, sombong, merasa hebat. Oh, gampang aja bebinian itu kalah lawan ini juga aja. Kalah lawan cuy, apa ngarannya? Ini apa? Ancoy kah? Iya loh, Bu. Mau kayak itulah. Padahal tidak kan, tapi itu laki-laki gue biasanya kayak itu. Sombong, angkuh. Hendak dikuasainya. Karenanya makin berduit, jaka kawa, ulun gure jaka kawa buat, dia kan bisa gure 10 sehari ulun kawin kawa. Wah. Maka Allah mencabut kekuasaan orang itu. Kayak itu lah. Nah, sama lo nih itu. Akhirnya dihukum orang itu. Bangkrut tuh kayak apa pian? Orang bangkrut tuh sakit banget hati tuh lah. Makanya aku jar abah palui, aku nih palui bakal sugi bahar itu. Semunyaan tanah di kampung ini tanah aku aja lagi semunyaan. Wah ini bang bah, wah ini ada yang tersisa bah, jarak palui. Ada enak kayak di mana bah tanah pian tersisa? Dalam pot bunga dalam pot bunga.
Wah ini aku bangkrut lo ya aja, iya sakit hati kalau dengar orang tua lah. Wan kasarat nafsahu wa qadimat nara hawa. Pecahlah hati orang itu, diri orang itu pecah, nafsu ya. Wan kasarat nafsu wa qadimat naru hawahu. Maka cahaya hawa nafsunya pun menjadi sirna langsung karena dikurung ya lah. Orang tadi itu disiksa di dalam kurungan, dalam apa? Dalam penjara. Sama dengan kehidupan hari-hari, orang yang kaya dijatuhkan miskin. Asalnya sidin gagah, kena stroke. Apa rasanya? Nah, gampang mana tuh? Kaya tidak pernah merasa. Ulun guru tidak pernah sugih. Kita main bola harat waktu halus lagi kecil lah, lakian lah main bola. Oh, pas luka kita, pas kawan membawai besok, main bolaan. Kayak apa kita rasanya hati waktu itu? Tidak bisa main bola kita, batis kita bangkak, kaki kita luka, iyalah. No, sama tuh, begitulah hidup itu terus menerus dalam hidup hari-hari ini. Wa kullu dzalika fi ainil malik. Maka pada saat itu seolah-olah pandangan seorang raja kepada bawahan yang diangkatnya itu diperhatikan oleh raja itu. Kasihan si raja ini melihat bawahannya itu. Summa ta'tapul malik alaihi panazara bi aini rafah. Kebetulan raja ini pengasihanan juga orangnya. Pengasihanan warahmah fa'amara bi ikrajihi minal habasa ihsan ilahi. Akhirnya si raja ini bebasakan jikinda si anu nih, anggaplah paloy nang anu tuh bebasakan paloy, kasihan aku karena si raja ini punya rasa kasihan. Kayak itu juga kita bangkrut itu berusaha tadi tuh bangkrut miskinan Tuhan. Kasihan Tuhan melihat kita nih bangkrut. Nah aja Tuhan nanyar teler orang ini Tuhan yang lelah. Disayanginya. Kena penyakit, udah usahakin kena penyakit biar hanya ini sudah sakit hati diringankannya hukumannya. Akhirnya orang yang bangkrut itu tidak kena penyakit, sehat tapi miskin banget sih. Ya lah, adalah kata. Atau orang yang sakit tiba-tiba disembuhkan Allah. Kayak pakainya berobat sana kemari, akhirnya jalan keluar ada sembuhnya. Tapi tidak bisa lagi sedia seperti dulu. Kenapa kadang mau main bola? Kak, aku takutan jar. Bila main bola kalau aku luka lagi jar. Nah, tidak jadi. Nang miskin dari itu ditawari kawan, kita berusaha lagi. Aku malas jar kalau jatuh lagi aku jar. Iyalah. Kalau jatuh lagi jatuh miskin 2 kali. Aku aja baik sekali. Aku jatuh miskin jar. Iyalah. Nah, itu dari Tuhan itu semuaan. Semuaan itu dari Tuhan, jar saya. Wal qil'ah alaihi. Kemudian Allah kemudian si raja itu udah berinya pakaian, nang orang dalam penjara itu berinya pakaian. Wakilah, qil'ah itu pemberian pakaian. Waradal wilayah, kembalikan kekuasaan kepadanya. Nah, wa misluha atau semisal daripadanya. Ma'aha wa ja'alaha lahu mauhibah. Berikannya nang kayak asal pulang. Ada orang nang kaya itu miskin, bajatu miskin dapat pulang cara-cara tertentu. Kaya lagi. Itu semata-mata karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai situkinlah kesimpulannya. Kaya seseorang, orang itu kaya, ataukah miskin seseorang, itu Allah menghendaki. Allah. Tipuannya dalam hari-hari, tipuannya. Kadang kita berusaha berhasil, kita jadi kaya, itu tipuannya. Akhirnya kita sombong. Orang yang tidak tertipu, dia berusaha lalu dia kaya. Orang tidak sombong, dia menyadari semua itu karena anugerah Allah Azza wa Jalla. Ada orang dari kaya miskin dia. Kebanyakan orang kaya berkata kesalahanku sangat besar sehingga aku salah diplomasi, salah ini. Dia lupa yang membangkrutakannya itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lahu. Allah meluaskan rezeki siapa yang dikehendakinya, wa yaqdiru lahu, dan Allah menyempitkan siapa saja yang dikehendakinya akan rezeki orang itu. Subhanallah. 3.
Bila kita bisa memahami kehidupan itu seperti itu, maka orang itu disebut dengan fana fillah. Orang itu disebut dengan fana, artinya dirinya merasa tidak memiliki wujud kehebatan. Yang dilihatnya dirinya memiliki kelemahan, tidak memiliki apa-apa. Itulah jerseh disebut dengan orang yang fana. Subhanallah. Iya kah? Nah, Bo, hewan apa yang bisa membelah diri? Nah, hewan apa? Hewan membelah diri itu kan ada amuba membelah diri itu. Ya lah. Bapak murid hewan amuba ajar Bu. Paloi pang apa ajar Bu? Jadi jar paloi. Hewan yang bisa membelah diri itu ada Bu. Kayak manusia aja manusia bisa lah membelah diri, bisa Bu ajar apa? Operasi sesar Bu ajar. Nah, operasi sesar. Orang belah diri lah. Di operasi sesar keluar anak ya lah. Nah, berarti aja paling membelah diri orang tuh. Nah. Iya lah, Bu. Kada paham mau jipun apa kisah tuh. Ayo kada paham apa gue kada paham. Asal ulun menyambat ngaran paloi barang. Nya paloi ini bila kada disambat gue ya no model nang kaya anu tuh. Model rasa nang lain orang Banjar tuh. Andaikan nama Allah tidak kita sebut lalu kita merasa rasa menyesal, masa kurang, itu lebih baik lagi. Ya kalau lah, nah, lupa menyebut nama Allah atau nama Muhammad dalam hidup ini, rugi benar, rugi gonol benar lah. Nah, jangan lupa itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya salam, anta salam, as-salatu wassalam ala sayyidis salam bi kulli yaumina fa'abasuhu maqama salam ya Allah ya salam anta salam wassalam ala sayyidis salam fi kulli waqti yaumina antal hamid hamidul awal antal khabir khabirul akhir